Pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian iptek. Iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Dapat juga dikatakan definisi iptek adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi maupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Dampak positif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang ekonomi antara lain 1. Meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. 2. Terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. 3. Mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. 4. Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Kelima, meningkatkan kemakmuran masyarakat. 6. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. 7. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. 8. Produktivitas dunia industri mengalami peningkatan. 9. Adanya kualifikasi tenaga kerja. 10. Kemudahan pemasaran bisnis. 11. Pemasaran juga bisa lebih luas. Dampak negatif. 1. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas negara. Hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. 2. Cepat atau lambat, perekonomian negara akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modal di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. 3. Pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. 4. Akan timbul kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Yang menang akan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. 6. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Koperasi makin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan. 7. Terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. 8. Terjadi aksi penipuan dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. 9. Ketakutan bila adanya cracking atau bisnis ilegal memasuki jaringan dengan maksud untuk mencuri, mengubah, atau menghancurkan file yang disimpan pada jaringan. Dalam dunia bisnis online ini menyebabkan kerusakan besar.